Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang kedua, dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema Teamwork Not Single Fighter. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Ibrani 8 ayat 6 sampai dengan 13, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 85 ayat 8 dan ayat 10 sampai dengan 14, bait pengantar Injil diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 19, dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19 berkisah tentang Yesus Kristus yang menetapkan 12 orang untuk menyertainya, diutus memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Yesus Kristus sadar bahwa dirinya tidak dapat bekerja sendirian dan perlu melibatkan banyak orang dalam karya pewartaannya. Biarpun ke-12 orang pilihannya tersebut berasal dari kalangan jelata, namun ia mendidik dan memberi kuasa kepada mereka sehingga terbentuklah pribadi-pribadi yang tangguh. Selama kurang lebih 3 tahun, 12 orang murid pertama Yesus Kristus ini kemudian mengalami suatu proses mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus Kristus. Mereka menjadi pribadi-pribadi berkualitas dengan motivasi dan cara pandang yang dimurnikan, sehingga berubah dari sebelum mengikuti Yesus Kristus. Mereka berkomitmen dan penuh semangat untuk mengikuti Yesus Kristus dan mewartakan kabar baik kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga akhirnya gerejanya tersebar ke seluruh dunia dan berdiri kokoh hingga saat ini. Sahabat kuntum yang terkasih, dengan bekerja dalam tim, maka kita bekerja dalam semangat persaudaraan, saling berbagi mimpi dan harapan, dan membangun jaringan kebaikan sehingga hasil kerja kita menjadi efektif dan efisien. Kita juga bisa memperkaya ide, metode, dan strategi kerja satu sama lain. Tantangan akan muncul bila di dalam tim ada semangat bekerja sendirian atau single fighter dan bukan bekerja sama atau teamwork. Tantangan akan muncul bila kita merasa dikecewakan oleh tim atau komunitas kita karena berbagai hal dan peristiwa. Kalau kita melayani, maka hendaknya jangan pernah melihat kepada manusianya atau pribadi-pribadi yang ada dalam tim atau komunitas yang kita layani. Lihatlah hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah memilih dan memanggil kita dalam giat pelayanan kita selama ini. Ketika kita merasa ingin mundur dari pelayanan kita karena kecewa,
Maka ingatlah kepada komunitas 12 orang pilihan Yesus Kristus tersebut. Segala masalah dan kekecewaan tersebut justru harus kita hadapi, jalani, dan lewati, agar kita menjadi pribadi yang lebih benar, baik, dan tangguh di hadapan dan dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Bukankah Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri yang telah memilih kita melalui tangan orang lain untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Sahabat Kuntum yang terkasih, selayaknya kita bersyukur karena dipakai Allah Tritunggal Maha Kudus untuk bekerja di ladangnya. Tetapi di sisi lain, banyak pertanyaan muncul di hadapan kita saat ini sebagai murid-murid Yesus Kristus zaman now, yaitu yang pertama, siapakah Yesus Kristus menurut pendapat pribadi kita? Yang kedua, seberapa dekat kita mengenal Yesus Kristus? Yang ketiga, bagaimana cara kita selama ini untuk semakin mengenal Yesus Kristus? Yang keempat, seberapa dalam kita mencintai Yesus Kristus? Yang kelima, sudahkah kita memberi tempat bagi Yesus Kristus dalam hidup dan hati kita selama ini? Yang keenam, apakah hidup kita selama ini telah digetarkan dan dihidupi oleh cinta Yesus Kristus? Yang ketujuh, seperti apa komitmen kita dalam mengikuti Yesus Kristus? Yang kedelapan, masih beranikah kita mengikuti Yesus Kristus bila mengalami tantangan dan kesulitan? Yang kesembilan, mampukah kita memikul salib kita sebagai konsekuensi mengikuti jalan Yesus Kristus? Sahabat Kuntum yang terkasih, semoga bacaan Injil pada hari ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan meneguhkan kita untuk menjadi murid-murid Yesus Kristus zaman now yang semakin berkualitas. Agar suatu saat kelak kita bisa bernyanyi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kitab 1 Korintus 9 ayat 18 sampai dengan 19. Terima kasih, selamat pagi dan salam.